Ini kisah tentang kebahagiaan, tentang keriangan yang sempat hilang, tentang cara mengagungkan tradisi yang pernah lama terkubur. Bagi etnis Tionghoa, hari ke-15 dalam kalender Tahun Baru Imlek adalah hari yang sakral. Di tanah Borneo, mereka berpesta, menjaga berkah para dewa. Pesta yang lazim dikenal dengan sebutan Cap Gome. Singkawang, Kalimantan Barat ibarat rumah para Tionghoa. Dalam bahasa Hakka, orang Tionghoa lazim menamai kota ini dengan sebutan Sangkyuyong. Di sini peradaban Tionghoa bukan sekedar warisan masa silam, tetapi juga keragaman hidup yang padu. Tak cuma padat etnis Tionghoa, wilayah yang menjadi bagian dari kerajaan Sambas di masa lampau ini juga dihuni orang Melayu dan Dayak. Mereka hidup bersisian di tanah Borneo. Jejak Tionghoa di Pulau Kalimantan terekam sejak abad ke-13, saat orang Tionghoa Hakka dari Guangdong, Cina Selatan pertama kali menjajakan kaki di sana. Mereka menetap dan bekerja sebagai kuli tambang emas di Monterado, Bengkayang. Dari Monterado mereka menyebar ke penjuru Kalimantan Barat, termasuk Singkawang yang menjadi favorit para perantau itu. Lambat laun wilayah ini kian ramai. Para perantau memilih menetap. Pernikahan lintas etnis lazim di sini dan mewarnai wajah Singkawang hari ini. Lebih dari 300.000 warga dengan beragam etnis menetap di Singkawang dan hampir 60%-nya adalah warga dari keturunan Tionghoa. Tak heran budaya dan tradisi begitu melekat di Singkawang dan bertahan dan terus hidup hingga hari ini. Kebudayaan asli mereka pun hidup dan berkembang di tanah perantauan. Termasuk tradisi perayaan pada malam ke-15 Imlek yang disebut Cap Gome. Tetapi sesungguhnya tidak ada istilah Tahun Baru Imlek bagi orang Hokkien. Mereka menyebutnya Sinsia, sebuah perayaan memasuki musim semi. Itulah sebabnya warga keturunan Tionghoa di Singkawang merayakannya lewat replika pohon mehua, berlambang harapan dan semangat baru. Pada tahun ini dunia dinaungi sio monyet api. Sio tersebut diyakini membawa rezeki, kejutan, dan energi yang besar. Jelang Cap Gome, lagu-lagu Tiongkok mengalun di rumah-rumah. Tai Suchan misalnya, saban tahun pada hari jelang Cap Gome, ia merasa perlu memainkan erhu ini. Bagi Tai Suchan, alat musik gesek inilah yang akan menghubungkan darah dalam dirinya dengan kebudayaan leluhur. Tai Suchan dan kawan seperjuangannya adalah generasi keempat pemain musik Pat Jinpan atau 8 Dewa. Suara gesekan dari dawai erhu menjadi tanda kebudayaan Tionghoa masih hidup dalam dada generasi masa kini.
Mereka merasa perlu menelusuri jejak leluhur dengan menjadi anggota grup musik Pacimpan. Apa artinya musik tradisional buat Ibu? Apa artinya? Ya artinya suka lah kita, senang hati, suka main, nak pusing-pusing gitu. Nah, udah senang kalau main kita, udah rasanya enak gitu. Menghibur orang? Iya, hibur orang gitu lah. Saya punya paling tua. Paling tua? Umurnya berapa? Udah bagian gitu. Oh. Bagian orang muda-muda. Ini yang paling tua punya sini. Paling tua ini mungkin ada 1 tahun ada turun gitu. Turun. Turun sampai bapak paling sini 74. Wah. Nah itulah. Udah hampir 1 abad berarti. Iya, ya? nanti mungkin ada turun karena kalau enggak ada apa boleh lewat. Orang Sikelang deh enggak mau nyanyi belajar ini gitu. Ibu bagaimana cara mempertahankan musik tradisional yang sudah mulai punah ini, Bu? Ya. Caranya Ibu bagaimana? Meneruskan ke keluarga atau bagaimana? Enggak ada umpama kata kita hobi gitu. Orang tua kan hobi ini. Hobi main musik, hobi nyanyi dari zaman dulu. Nah, 17 tahun udah belajar. Anak ada yang mau meneruskan? Enggak mau. Kenapa? Cuma kerja. Ini bukan selamanya itu ada orang undang kalau enggak ada gitu. Semua mah kerja. Ya, artinya Imlek, Cap Gome buat Ibu artinya apa? Iya, artinya datang rezeki? Iya, gitu. Rezeki banyak ya. Iya. Usia senja tak membuat semangat mereka redup. Meski sadar jenis kesenian ini mulai langka dan miskin penerus, mereka terus menghidupkan musik Pacimpan. Malam di Singkawang kali ini adalah malam lampion, perangkat wajib untuk menyambut Cap Gome. Berbagai kreasi dan ukuran lampion yang tak biasa kian menambah semarak suasana. Ya, di bawah ribuan cahaya lampion malam ini, Singkawang memang benar-benar gemerlap. Tak mengherankan jika momen ini sejak dulu selalu dijadikan ajang pertemuan bagi para muda-mudi untuk berkumpul menghabiskan malam dan menikmati romantisme Singkawang bertabur lampion. Pada masa silam, anak perempuan dilarang keluar rumah. Hanya pada saat perayaan Cap Gome, mereka diperbolehkan keluar dengan membawa penerang berupa lampion. Cahaya lampion berpendar di sudut-sudut kota, memantulkan sinarnya di langit malam. Lampion yang berarak dalam pawai menjadi tanda bahwa sebentar lagi hari ke-15 dalam penanggalan kalender Cina akan datang. Cuma kita sebagian kita itu tatung, pencaharian kita itu tetap. Jadi kalau kita itu menolak, kadang-kadang itu bisa bikin kita itu kacau balau.
Kelompok tatung dari Cetia Chow Liu Nyan Sai tengah bersiap diri sehari sebelum Cap Gome. Ada serangkaian ritual yang harus mereka jalani, antara lain ritual tolak bala atau cuci jalan menuju kelenteng utama untuk bersilaturahmi dengan para dewa. Chi Kinjung, pemimpin tatung di Cetia bersama anak-anaknya yang menjadi tatung juga sibuk mempersiapkan serangkaian ritual ini. Menjadi tatung bukanlah pilihan. Chi Kinjung yang sehari-hari akrab dipanggil Ajung ini adalah tabib dan tukang gigi yang dipilih oleh leluhur, Dewa Chow Liu Nyan Sai. Dewa yang semasa hidupnya merupakan jenderal perang yang merangkap menjadi tabib itu telah memilih Ajung sejak usia 7 tahun. Pertama itu gayanya orang sakit, tapi tidak juga sakit. Cuma gayanya nggak bisa makan gitu. Macam puasa lah gitu. Kalau dulu itu saya juga kepingin itu menolak, tapi ternyata nggak bisa juga. Sampai saya merantau di mana, sering nyalakan gitu, tapi nggak bisa. Ujung-ujung jadi tatung juga. Menjadi tatung dilakoninya bukan hanya saat ritual saja. Profesi sehari-hari Ajung sebagai tukang gigi membuatnya kerap menggunakan kemampuan tatung untuk mengobati pasien. Meski sempat menghadapi dilema, Ajung sudah 50 tahun setia dengan keyakinannya menjadi tatung. Mereka yang terpilih menjadi tatung tak boleh menolak, karena penolakan dipercaya bisa menimbulkan karma berkepanjangan. Iyalah, kalau orang yang kena tatung gitulah. Yang dipilih tatung, ya begitu. Kita mau ngelak pun tidak bisa. Cuma kita sebagian, kita itu tatung, pencaharian kita itu tetap. Jadi kalau kita itu menolak, kadang-kadang itu bisa bikin kita itu kacau balau. Ajung dan anak-anaknya mendapatkan predikat tatung bukan karena diturunkan dari orang tuanya. Ia juga tidak menurunkan anugerahnya sebagai tatung kepada anak-anaknya. Ajung percaya ke-11 anaknya menjadi tatung berkat anugerah dari para dewa. Ini bukan perkara mudah. Sebagai penerus tradisi, siapapun yang mendapatkan gelar tersebut harus menjaga hati nurani dan selalu berbuat baik. Tak banyak wanita yang terpilih menjadi tatung. Sebagai tatung wanita, Elva Mutan menganggap ini adalah takdir yang telah digariskan para dewa. Dulu sempat menolak begitu ya? Iya, Kenapa? dulu sih kita kan nggak tahu apa-apa, lagi main kan, dimasukkan. Jadi kan kaget kita, jadi nggak tahu apa-apa itu. Jadi ini bagian dari untuk meneruskan tradisi begitu ya? Warisan leluhur. Jadi mau tidak mau harus dijalani. Sebenarnya kalau kita menolak, apa yang akan terjadi buat Elva? Harus mau ya, nggak bisa tolak. Kalau udah kena kan nggak bisa tolak. Sampai kapanpun. Kalau ini bisa jelasin kenapa kamu pakai gadab gitu? Dia sendiri mau bukan saya itu. Oh begitu. Memang dari dewa yang merasuk di Elva, memang harus tampilannya seperti ini. Iya. Mau nggak mau kita harus pakai ini. Iya. Udah sadar, pasti kita capek. Pasti capek ya, gitu ya. Selamanya akan menjadi tatung? Ya. Begitu pula bagi Anthony dan Henry Franz Wong. Tatung adalah titah sang leluhur yang harus dijalani. Mereka memilih bertahan agar terhindar dari malapetaka. Setiap tahun, tepat pada tanggal ke-14 dalam bulan pertama penanggalan Cina, tatung melakukan ritual. Roh para dewa atau leluhur dari langit menjelma dalam tubuh tatung untuk membantu mengusir roh jahat agar kehidupan manusia damai di bumi.
kostum perisai layaknya pakaian kebesaran dewa telah dikenakan. Dipimpin Ji Kinjung, momen ini pun abadi di depan altar. Bunyi tambur dan simbal memecah keheningan kota Singkawang. Seperangkat peralatan ritual sudah disiapkan. Tandu-tandu berparang dan para pemikulnya juga telah bersiap. Menjelang hari ke-15, ritual cuci jalan dilakukan para tatung. Mereka turun ke jalan menuju kelenteng utama Tridharma Bumi Raya. Iring-iringan menuju kelenteng diyakini dapat membersihkan kota dari roh-roh jahat. Hari baru terang tanah ketika sejumlah tatung dari Cetia berbaris di Jalan Kalimantan Singkawang. Dengan kostum perisai menjuntai, mereka bersiap melakukan pawai untuk merayakan Cap Gome. Genderang mengiringi Ajung dan keluarga juga ratusan peserta tatung lainnya. Dengan tandu berparang, mereka akan diarak keliling kota 1000 kelenteng ini. Meski tatung yang diturunkan dari keluarganya tak sebanyak dulu, ia tetap bersemangat mengikuti pawai tatung akbar ini. Ia berjanji akan berpartisipasi hingga akhir hayat. Baginya, tradisi harus terus dihidupkan, terus dirayakan. Di Singkawang, Cap Gome selalu dirayakan dengan meriah, lengkap dengan festival dan atraksi unik. Momen ini dipadati para turis yang turun menikmati puncak perayaan Imlek. Warga lokal, para perantau tumpah ruah di sini. Warga bersama wisatawan menyaksikan kemeriahan Cap Gome yang selalu menjadi agenda tahunan ini. Ada 612 tatung yang ikut berpartisipasi dalam festival tahun ini. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya sekitar 400 tatung. Kini tatung bukan hanya berasal dari etnis Tionghoa. Tatung dari etnis Dayak dan Melayu pun semuanya turun ke jalan. Sepanjang jalan, para tatung melakukan aksi ekstrim. Aura magis mewarnai festival ini. Tambur, gong, dan wangian dupa mengiringi tatung yang duduk di atas tandu. Tatung berasal dari bahasa Hakka. Awalnya adalah kebudayaan asal Tiongkok yang bersifat religius saat seseorang mengalami kesurupan atau kerasukan roh dewa-dewa. Seorang tungci atau sebutan orang yang melakukan tatung saat kesurupan memiliki kesaktian di luar kemampuan manusia normal. Tatung yang kerap disebut manusia sakti tak cuma kaum pria. Setiap tahunnya jumlah tatung dari kaum Hawa bertambah.
Gomeh memang selalu diselenggarakan setiap tahun di seluruh dunia. Dan Singkawang memang memiliki ciri khasnya sendiri. Atraksi tatung menjadi magnet yang menyedot wisatawan dari seluruh mancanegara. Dan ini yang diklaim menjadi yang terbesar dan termegah se-Asia Tenggara. Antusiasme warga tak terbendung melihat aksi para tatung. Meski harus berjibaku dan saling dorong, namun inilah keseruannya. Di negeri leluhurnya Tiongkok, jumlah tatung semakin langka. Bahkan tradisi ini nyaris punah karena gempuran zaman. Meski tak sebanyak di Singkawang, Festival Cap Gomeh dengan atraksi tatung masih banyak tersebar di penjuru tanah air. Di pusat keramaian lainnya, tepatnya di pemakaman umum Yayasan Bakti Suci Kuburaya, Kalimantan Barat, ritual bakar naga melengkapi perayaan Cap Gomeh. 13 replika naga berarak sebagai simbol penghormatan kepada leluhur. Naga adalah makhluk sakral dalam legenda Tiongkok yang dipercaya menguasai hujan dan angin di langit. Dulu simbol-simbol naga yang bisa memakai hanya kaisar. Kalau rakyat jelata tak boleh. nggak boleh. Itu Bisa dihukum, dipenggal kepalanya. Ya betul, itu karena bukan apa? Karena memang orang kerja punya orang-orang dekat dengan kaisar ya, untuk individu ya, status seseorang apa ya, dia mesti cari satu benda, benda atau binatang yang di dunia tidak ada. Iya. Sejak dinasti Sui, naga diwujudkan lebih indah dan panjang, digerakkan ibarat makhluk hidup. Sebagai perlambang keselamatan dan kemakmuran bagi manusia, replika naga harus memenuhi 9 kriteria. Ruas bagian badannya harus ganjil. Jadi Dulu menurut cerita di buku-buku lama, itu dulu di desa itu ada hama. Jadi mereka di kampung dipasang lampu, satu lampu. Kita tanya, kok maju punya hama tidak ada? Ya sekarang saya pasang lampu. Ya semua tetangga-tetangga pasang lampu. Kalau waktu lampu dipasang, dilihat malam itu panjang ramai. Waktu untuk pertama bisa mengusir hama, kedua bikin peramaian. Kenapa tidak digabungkan? Waktu itu digabung dengan tali. Tali kan itu kan tidak enak ya jadi sama orang itu seorang diciptakan replika seperti tak bilang menjadi miripnya naga. Padahal siapa pernah lihat naga? Nggak ada kan? Nah, cuma orang pintar itu dia bisa ciptakan seperti mukanya seperti kuda, telinganya seperti sapi, ya, apa aja kameranya seperti harimau. Dipandang sakral, replika naga mesti melakukan ritual naga buka dan naga tutup mata dipimpin seorang suhu di kelenteng. Setelah disembayangkan, inilah saatnya mengantar replika naga menuju kayangan ke rumah para dewa. Menurut kepercayaan Tionghoa, pada hari ke-16 Imlek, naga tiruan yang menelan puluhan juta rupiah dalam pembuatannya itu wajib dibakar agar tidak terjadi bencana. Mereka juga meyakini bakar naga ini adalah ritual untuk mengirim roh naga ke negeri di langit, setelah diundang ke bumi mengusir pengaruh roh-roh jahat. Satu persatu replika naga memasuki area pembakaran. Saat api melahap naga, para pengarak akan mengelilingi api dengan meneriakkan yel-yel kegembiraan. Ritual bakar naga, tradisi yang dulu sempat dilarang namun kini bebas dirayakan kembali.